Wakil Ketua DPR Fadly Zon menyarankan BPK dan KPK melakukan gelar perkara secara bersama dan terbuka dalam kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini dilakukan untuk menyelamatkan kredibilitas BPK sebagai lembaga auditor negara. Menurut Fadly Zon, berdasarkan konstitusi, BPK merupakan lembaga negara yang diberikan kepercayaan mengaudit keuangan lembaga negara. Hasil audit BPK tentang kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras pun seharusnya ditindaklanjuti. Keterangan KPK bahwa tidak terdapat kerugian negara dalam pembelian lahan sumber waras dapat merusak kredibilitas BPK. Hal tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap BPK. Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon menantang KPK untuk membuktikan keabsahan hasil temuan BPK tersebut di persidangan. Ia berpendapat hasil audit BPK hanya bisa dinyatakan keliru pada persidangan. Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung menilai pembelian lahan sumber waras tidak melalui kajian dan tidak melalui surat keputusan gubernur. Kemudian saya juga melakukan langsung pengawasan dengan melihat langsung lokasi rumah sakit sumber waras itu. Jelas di situ saya kira lahan yang dibeli oleh Pemda DKI itu lahan terkunci, landlock gitu ya. Tidak ada jalan keluar, gang aja nggak bisa, motor aja nggak bisa lewat di situ. Kalau mengikuti kepemilikan yang ada di dalam sertifikat, jadi bukan di Kiai Tapa. Nah, orang-orang ini berusaha meyakinkan bahwa itu di Jalan Kiai Tapa. Sementara secara fisik saya melihat sendiri itu bukan Kiai Tapa. Jadi di mana otaknya gitu loh. Saya tidak melihat rasionalitas lagi di sini gitu. Hukum mau diinjak-injak dan ada usaha-usaha untuk melindungi orang-orang tertentu gitu. DPRD karena proses yang tadi saya katakan, pokoknya yang jelas bahwa pembelian tanah itu tidak melalui surat keputusan gubernur. Pemirsa, kuasa hukum teman Ahok Andi Syafrani menyatakan pembelian lahan sumber waras sudah sesuai prosedur. Ia menilai harga yang ditetapkan Pemprov DKI sesuai dengan NJOP yang mengacu pada sertifikat kepemilikan tanah sumber waras. Itu udah pasti dicek, tidak mungkin tidak dicek semuanya begitu. Dan pengecekan itu kan bukan hanya cek fisik saja begitu, dan juga bukan hanya cek situasi lingkungannya, tapi juga dicek pada aspek hukumnya yaitu sertifikatnya dan seterusnya. Dan selama ini sudah terbukti secara hukum ya sertifikatnya sesuai dengan lokasi tanah dan seterusnya. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Cakri Miller. Kasus sumber waras masih membayangi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang hendak maju kembali di Pilkada 2017. Relawan teman Ahok yakin Ahok tidak bersalah di kasus ini. Ahli hukum teman Ahok Andi Syafrani mengatakan teman Ahok meyakini Ahok di jalan yang benar. Teman Ahok yakin apa yang dilakukan sudah sesuai prosedur dan tidak ada kerugian yang terjadi. BPK sebelumnya menyatakan ada kerugian negara di pembelian lahan sumber waras. Namun KPK hingga kini belum menemukan perbuatan melawan hukum di kasus tersebut. Sebelumnya KPK menyatakan sulit untuk menaikkan status penyelidikan kasus pembelian lahan sumber waras ke tingkat penyidikan. KPK belum menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur Basuki Cahayapurnama. Selamat pagi pemirsa, Komisi 3 DPR hari ini akan menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya KPK akan menyampaikan kesimpulan hasil penyelidikan kasus pembelian lahan sumber waras kepada Komisi Hukum DPR. Kita akan langsung bergabung bersama dengan Jessica Wawar yang akan melaporkan dari gedung DPR. Jessica, pukul berapa agenda akan dimulai dan tepatnya apa saja yang akan dibahas oleh Komisi 3 dan KPK soal sumber waras? Sesuai dengan agenda yang ada di Sekretariat Komisi 3 Elvita, agenda rapat dengar pendapat antara pimpinan KPK bersama dengan Komisi 3 sedianya akan dimulai pada pagi ini pukul 10. Namun memang hingga saat ini belum ada pimpinan KPK yang tiba di ruang rapat Komisi 3. Baru ada beberapa pimpinan Komisi 3 seperti Bambang Susatyo dan juga Trimedia Panjaitan yang tiba di ruang rapat Komisi 3. Dan ada pun sejumlah agenda nanti yang akan dibahas pada rapat dengar pendapat antara pimpinan KPK dan juga Komisi 3 hari ini. Ada beberapa poin diantaranya
namun ada salah satu poin yang cukup menarik adalah terkait dengan rencananya nanti pimpinan KPK akan memaparkan konklusi ataupun kesimpulan terkait dengan hasil penyelidikan dugaan penyelewengan dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014 yang lalu. Sebelumnya Elvita, memang jika kita sedikit tarik bersama pada beberapa bulan terakhir, Komisi 3 sudah sempat menjadwalkan beberapa kali pemanggilan bersama dengan pimpinan KPK untuk membahas bagaimana sebenarnya kelanjutan dan kejelasan dari kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini. Dan baru hari ini rapat dengar pendapat terkait dengan pembelian lahan Sumber Waras akan dipaparkan di depan Komisi Hukum DPR. Tadi Wakil Ketua Komisi 3 Trimedia Panjaitan juga menjelaskan terkait dengan sebenarnya seberapa penting penjelasan atau pemaparan dari pimpinan KPK terkait dengan konklusi dari hasil penyelidikan Rumah Sakit Sumber Waras ini. Dijelaskan oleh Trimedia Panjaitan, hal tersebut memang ditunggu oleh Komisi Hukum DPR dikarenakan ini memang menduga atau ada dugaan keterlibatan Gubernur atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Gubernur Basuki Cahayapurnama, dan pemaparan dari Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ditunggu apabila jika memang tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup untuk menaikkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Alasan tersebut dipaparkan secara luas begitu dan secara terbuka kepada Komisi Hukum DPR. Namun juga nanti masih akan ditunggu apa sebenarnya hasil pemaparan dan juga hasil penyelidikan dari kasus Rumah Sakit Sumber Waras ini yang dilakukan oleh KPK. Sebelumnya memang penyelidikan oleh KPK ini sudah dimulai pada saat pimpinan KPK sebelumnya yaitu Taufikur Rahman Ruki, di mana KPK memutuskan untuk melakukan penyelidikan pada tanggal 28 September 2015. Namun memang menurut keterangan dari mantan pimpinan KPK yang lama yaitu Zulkarnain, dijelaskan penyelidikan akhirnya diputuskan dilakukan oleh pimpinan KPK yang lama dikarenakan masih ingin memperjelas ada atau tidaknya unsur kejahatan begitu atau dugaan penyimpangan dalam kasus pembelian lahan Sumber Waras ini. Belum ditemukan hingga saat ini adanya unsur tindak pidana dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dan kami memang masih menanti kedatangan dari pimpinan KPK di ruang rapat Komisi 3 dan nanti apa saja poin-poin yang akan dipaparkan. Kemarin juga memang sempat pimpinan KPK yaitu Laode Syarif menyatakan bahwa rencananya hari ini pimpinan KPK akan memaparkan hasil kesimpulan begitu dari apa saja penyelidikan yang sejauh ini pimpinan KPK dan juga tim penyelidik sudah memeriksa beberapa pihak begitu, sejumlah saksi baik saksi ahli dan juga sudah ada beberapa terperiksa diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga Ketua Yayasan dari Sumber Waras sendiri. Namun memang masih ingin digali begitu bagaimana sebenarnya progres dari kejelasan kasus pembelian lahan Sumber Waras ini. Apakah nanti KPK akhirnya memutuskan penyelidikan yang dilakukan terhadap pembelian lahan Sumber Waras ini dinaikkan ke tingkat penyidikan ataukah dari hasil kesimpulan tersebut di mana penyelidikan yang sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir ini tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menaikkan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini ke tahap penyidikan. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti pelaksanaan atau apa saja poin-poin yang dipaparkan oleh pimpinan KPK dalam rapat yang digelar bersama dengan Komisi 3 pada saat ini. Untuk sementara demikian, Elvita, kembali ke Anda di studio. Ya, Jessica Wawor, terima kasih Jessica untuk laporannya. Sementara itu pimpinan KPK hari ini menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi Hukum DPR. Dalam agenda rapat, pimpinan KPK dijadwalkan akan membuka hasil penyelidikan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di tahun 2014 maksud saya. Dan Jessica akan menyampaikan informasi selengkapnya dari gedung DPR. Selamat siang Jessica, apakah rapat dengar pendapat ini sudah dimulai? Lalu siapa saja yang hadir mewakili KPK, Jessica? Ya, rapat dengar pendapat antara pimpinan KPK dengan Komisi Hukum DPR Widya sudah dimulai sejak sekitar pukul 11 siang tadi. Dan memang dalam agenda rapat ini kami juga sudah melihat tadi pimpinan KPK secara lengkap, 5 pimpinan KPK menghadiri rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 ini. Adapun Ketua KPK Agus Raharjo kemudian didampingi juga oleh 4 Wakil Ketua KPK lainnya yaitu Basaria Panjaitan, Laode Syarif, Saud Sitomorang dan juga Alex Marwata. Dan sebagian besar dari anggota Komisi 3 turut hadir pada rapat dengar pendapat ini
ini bahkan pimpinan Komisi 3 hampir lengkap ada di meja pimpinan, yaitu pimpinan sidang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Bambang Susatyo didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 3 Trimedia Panjaitan Desmond Junaidi dan juga Beni Kaharman. Dalam agenda pembahasan atau rapat dengar pendapat antara pimpinan KPK dan juga Komisi 3 ini ada sejumlah hal yang memang akan dibahas. Namun saat ini atau tepatnya sejak 1 jam lalu agenda rapat dimulai, pimpinan KPK sementara masih memaparkan terkait dengan anggaran, di mana memang sebelumnya pemerintah sudah mengajukan RAPBNP kepada DPR dan ada kebijakan pemotongan anggaran di sejumlah lembaga maupun instansi. KPK merupakan salah satu lembaga hukum yang terkena dampak pemotongan anggaran, di mana dampak pemotongan anggaran ini atau KPK harus menghemat atau anggaran yang sebelumnya dalam APBN 2016 ini terpotong sekitar 69 miliar rupiah, Widya, dan tadi dipaparkan oleh Ketua KPK Agus bahwa memang agenda atau pagu anggaran KPK untuk tahun 2016 ini dalam era APBNP 2016 adalah sekitar 700 miliar, Widya. Ya, Jessica, apakah rapat dengar pendapat antara KPK dengan Komisi 3 DPR kali ini khusus membahas kasus sumber waras atau ada hal yang lain, Jessica? Ya, dalam pembukaan rapat dengar pendapat tadi antara pimpinan KPK bersama dengan Komisi 3, Ketua Komisi 3 selaku pimpinan sidang yaitu Bambang Susatyo menagih janji dari pimpinan KPK untuk memaparkan atau menjelaskan apa saja sebenarnya kesimpulan atau hasil penyelidikan KPK terkait dengan pembelian lahan rumah sakit sumber waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Bambang Susatyo menyatakan Komisi 3 atau hampir semua fraksi yang ada di Komisi Hukum ini akan menunggu penjelasan KPK sebenarnya bagaimana kejelasan atau pergerakan begitu, progres dari penanganan kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras ini. Sebelumnya memang seperti kita ketahui bersama, Widya, bahwa KPK sendiri, yaitu tepatnya pada zaman kepemimpinan Taufikur Rahman Ruki telah menandatangani begitu tahap penyelidikan terkait dengan dugaan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras ini, dan penyelidikan tersebut dimulai pada tanggal 28 September 2015. Namun hingga saat ini memang penyelidikan kasus rumah sakit sumber waras tersebut masih jalan di tempat begitu, dan beberapa anggota Komisi 3 maupun pimpinan Komisi 3 tadi menyatakan ingin meminta penjelasan apa sebenarnya hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh KPK selama ini. Sebelumnya, jika kita sedikit menarik, Widya, bahwa ada beberapa penjelasan dari pimpinan KPK yang lama, saya sedikit mengutip pernyataan dari mantan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, dijelaskan bahwa keputusan dari mantan pimpinan KPK untuk menaikkan atau memutuskan kasus penyelidikan sumber waras, pembelian lahan sumber waras ini dinaikkan ke status penyelidikan adalah untuk mengecek atau memeriksa ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum begitu dalam pembelian lahan sumber waras, bukan sudah menunjukkan adanya tanda-tanda tindak pidana dalam pembelian lahan sumber waras ini. Dan jika sedikit kita mereview, memang bola panas kasus sumber waras ini sempat bertiup atau bergulir di DPR, dikarenakan memang sebelumnya ini merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, di mana ditemukan ada indikasi kerugian negara selama 191 miliar rupiah dan dihubungkan dengan majunya nanti Basuki Cahayapurnama sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada 2017 nanti. Kami masih akan menunggu apa yang menjadi pemaparan dari pimpinan KPK terkait dengan kesimpulan hasil penyelidikan kasus sumber waras setelah nanti pimpinan KPK memaparkan terkait dengan perubahan anggaran di KPK sendiri. Untuk sementara demikian, Widya, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Jessica Wawar melaporkan langsung dari Gedung DPR Jakarta. Selamat siang pemirsa, inilah Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok belum mau mengomentari rencana Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyampaikan hasil penyelidikan kasus rumah sakit sumber waras di rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR. Ahok mengaku masih menunggu penjelasan lembaga anti rasuah tersebut. Hal ini disampaikan Basuki Cahayapurnama di sela acara pembukaan rapat kerja daerah PKK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Ahok, dirinya ingin mendengarkan penjelasan KPK nantinya. Ahok mengaku sebelumnya sudah ditanyai seputar proses pembelian lahan rumah sakit sumber waras Jakarta. Ahok merasa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan dalam proses pembelian lahan rumah sakit yang ada di Jalan Kiai Tapa tersebut. Dapat contekan sih gua, nanti aja. Berarti itu nggak ada indikasi salah atau gimana? Saya nggak tahu, sampaikan aja. Menurut saya sih, saya dipanggil berapa kali, niat jahat juga saya nggak ada, salahnya juga enggak, beli tanah juga NJOP.
Mau salah di mana gitu loh, saya juga nggak ngerti dibuat. Kandidat bakal calon gubernur dari Partai Gerindra, Legend Purnawirawan Syafri Samsudin, mengaku siap dicalonkan sebagai pemimpin DKI pada Pilkada 2017 mendatang. Mantan Wakil Menteri Pertahanan tersebut mengaku hingga kini masih menunggu proses politik yang sedang dilakukan oleh Partai Gerindra terhadap pencalonan dirinya. Lama digadang-gadang sebagai kandidat kuat Bacagub DKI dari Partai Gerindra, akhirnya Syafri Samsudin muncul dan memberikan pernyataan di hadapan media. Usai mengikuti acara buka puasa bersama di kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin petang, Syafri menyatakan dirinya masih menunggu kepastian dari Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mengusungnya. Meski demikian, mantan Pangdam Jaya tersebut mengisyaratkan siap jika benar-benar dicalonkan memimpin ibu kota dalam 5 tahun ke depan. Syafri sadar hingga kini ia bukanlah satu-satunya calon dari Partai Gerindra. Masih ada kandidat lain yang dilirik partai tersebut untuk menjadi cagup DKI seperti Sandiaga Uno dan Yusril Iza Mahendra. Selamat datang di ketik berkenan beliau mengundang di paguyuban. Adanya keinginan dari partai politik untuk mendorong, tentunya saya bersifat mengikuti perkembangan ini. Sekarang menunggu proses politik ini berkembang dan mengkristal. Mas Syafri siap tapi ya? Insya Allah kalau proses politik itu sudah menyatu dengan kepercayaan masyarakat, saya kira inilah yang akan menjadi bagian daripada kelanjutan kita melangkah.